Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Jumat kemarin tanggal 27 September 2024, yaitu hari trading ke-180. Kita ada 5 alertnya ya Bapak Ibu. Kemarin itu Jumat kebetulan ada Timnas Day ya. Biasanya kalau penutupan hari Jumat kita tidak langsung dibuat analisa after market close-nya karena waktunya akan lebih santai dan waktunya lebih panjang untuk menceritakan atau melakukan analisa di hari Sabtu atau Minggu. Baik, kita lihat trading snapshot-nya untuk penutupan hari Jumat tanggal 27. Bapak Ibu, kita lihat IHSG-nya kemarin hari Jumat tutup 0,6 minus. Jadi nanti akan berdampak ke rotasi saham juga. Dimana kalau kita lihat baca regionalnya, market Asia umumnya ditutup positif. Nah, kenapa IHSG-nya malah negatif? Ya karena ideologi di pasar saham itu kan profit. Jadi karena udah naik terus, new all time high, ya saatnya profit taking mungkin. Jadi kita apapun beritanya, prinsip nanti dalam analisa ini adalah price, discount, everything ya. Volume validate ya gitu. Jadi kita apapun beritanya, kita akan lihat price, baru lihat volume. Ya kebetulan ya faktanya memang price-nya turun dan volumenya juga mungkin signifikan ya. Oke, apa yang kita lihat dari trading snapshot ini? Total value kita transaksinya, turnovernya lumayan besar, ada 15 triliun. Lalu catatan juga ada 1,16 triliun asingnya net sale di pasar regular. Ini besar ya Bapak Ibu kalau asingnya net sale. Asingnya net sale di mana? Kebetulan memang financial penekan ya. Ada review untuk bobot dari perbankan, jadi mereka terkena. Saya nggak tahu kenapa asingnya seperti itu, tapi faktanya memang supply-nya meningkat. Ada Bank Mandiri, dia net sales sebesar 448 miliar, baru BBRI 441 miliar, dan BBCA 270, aman 100-an miliar. Sementara yang lainnya untuk netbuy-nya tidak terlalu signifikan di bawah 100 miliar. Oke, itu dia trading snapshot-nya Bapak Ibu. Kita lihat alertnya. Ini adalah alert untuk penutupan hari Jumat tanggal 27, mulai dari Indi sampai ke SMRA. Kalau kita lihat ada hubungannya berapa saham itu dengan batubara ya. Lalu Antam ini dia ada alertnya. Kemarin kalau nggak salah basic bergerak ya. Nah sekarang satu lagi nih, SMRA. Jadi Sumarekon dia juga dari sektor properti, perumahan dia juga bergerak. Mungkin yang lainnya akan menyusul hari Senin atau berikutnya. Oke, Bapak Ibu, ini alert ini adalah hasil dari machine learning. Big data, dia baru keluar setelah 1 jam pertama. Nah, kalau dia keluar, misalnya jam 10 atau jam setengah 11 ini, dia kan datanya, kalau kita lihat datanya data selama market buka, dia akan mengolah data ya. Nah, bisa saja dia keluar jam 11, tapi nanti mungkin mau dekat jam 15 dia diguyur, bisa saja. Makanya kalau saya sih, kalau ada alert itu hanya quick analysis aja, lalu biasanya tradingnya akan saya analisa kembali di after market close. Tetapi kalau Bapak Ibu intraday bisa juga, tapi tetap harus analisa dengan saat itu. Oke. Nah, ini alert ini terkirim melalui Telegram bot Bapak Ibu. Namanya DL Kuan underscore bot. Bapak Ibu bisa nanti akses juga Telegram botnya. Insya Allah kalau hari-hari berikutnya, Senin sampai berikutnya, kalau Bapak Ibu akses robotnya, kalau ada alert juga dia akan langsung terkirim secara sekuensial. Silakan akses Telegram botnya, ada di deskripsi video. Bapak Ibu cek saja. Lalu Telegram channelnya juga ada, sosial medianya juga ada. Silakan di follow. Insya Allah akan saya fallback. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe ke channel YouTube ini, jangan lupa di subscribe dulu. Semoga channel YouTube-nya berkembang dan bisa memberikan analisa yang bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Sharing ilmu-ilmu bisa tetap di-sharing. Oke, saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 18 tahun di pasar saham Indonesia, hampir 19 tahun ya nanti akhir tahun, Desember. Lalu tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Jadi Bapak Ibu nanti kalau saya melakukan analisa, merequest perintah di robot, mengakses chart di robot, Bapak Ibu bisa sama-sama melakukannya, jadi belajar. Tidak ada cara lain selain practice make perfect ya, practice. Jadi sambil belajar, sambil practice, sambil lakukan gitu. Jadi supaya dapat
feelingnya, dapat ilmunya. Namun begitu, jangan percaya analisa saya 100% karena mungkin pengalaman kita berbeda, kapital kita berbeda, ada namanya MPL, maximum pain level kita berbeda, lalu money management kita mungkin tidak sama. Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinion. Nah, itu saya selalu sampaikan bahwa jangan pernah percaya analisa siapapun 100%. Jadikan saja sebagai second opinion, nanti Bapak Ibu lakukan analisa sendiri dan cari namanya first opinion. Nah, lakukanlah trading dengan first opinion. Kalau nanti analisa dari siapapun agak-agak nggak logik, cari yang lain. Nah, kebetulan saya selama trading dulu juga cari apa sih yang cocok dengan saya. Nah, kebetulan saya cocoknya yang simple saja, yaitu price, yaitu namanya volume price analysis. Kita lihat price, lihat volume, dah, itu saja, simple. Ya, jadi nggak perlu rumit-rumit. Oke ya, disclaimer-nya on ya Bapak Ibu, trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Satu lagi yang perlu Bapak selalu diingat bahwa kalau Bapak Ibu trading, jangan pernah trading tanpa trading plan. Ini wajib hukumnya, punya trading plan, dan Bapak Ibu harus menerapkan money manajemennya, jadi bisa belajar. Ada juga tutorial di botnya, di YouTube ini, bagaimana cara membuat trading plan. Informasi berikutnya Bapak Ibu untuk workshop Trading as a Business. Ini untuk angkatan ke-34 insya Allah bisa kita jalankan Bapak Ibu. Sudah 7 orang. Kemarin ada 1 orang mengundurkan diri karena dia merasa kok ini bertambah. Ya, memang kita kelasnya sedikit saja ini. Jadi di dalam kelas kalau masih 6, 7, 8, maksimum 10 masih kita bisa akomodasi. Insya Allah kita bisa jalankan hari Sabtu. Nanti mungkin minggu depan atau ya minggu depan mulai kita bagi materialnya, banyak update terbaru ya, silahkan ini. Untuk batch 34 sudah konfirmasi semua. Untuk batch 35 masih ada 2 slot yang tersedia, silahkan Bapak Ibu bagi yang bisa dan berminat untuk belajar trading as business ini. Workshopnya affordable lah. Maksudnya saya juga melaksanakan tidak di hotel, biaya juga tidak mahal, supaya apa, ilmunya dapat nih. Oke, setelah ini biasanya peserta workshop akan bergabung ke alumni ya. Jadi mereka ada alumni workshop trading as a business. Satu lagi catatannya, ini adalah workshop offline. Banyak yang bertanya meminta workshop online. Mohon maaf, saya tidak bisa membuat workshop online karena namanya workshop itu harus kita praktek melakukan sesuatu. Jadi kita akan belajar membuat trading plan. Nah, kalau online, Bapak Ibu bisa nonton tutorialnya tuh gratis. Saya sebagian besar sudah saya buatkan. Biasanya saya ambil 10% dari materi workshop, saya buat tutorialnya. Jadi yang nggak bisa ikut workshop kelas full day, dia bisa tetap dapat ilmunya. Tinggal ditonton saja, ketik aja /tutorial di botnya atau cari di Telegram channel ini. Selanjutnya informasi tentang voting ya. Ini kita akan ada voting weekly stock analysis untuk analisa saham mingguan Bapak Ibu dari alert robot yang muncul sejak hari Senin tanggal 23 sampai hari Kamis tanggal 26. Kemudian kita ambil 10 dari sekian banyak saham yang muncul alert minggu ini. Kita ambil lalu silakan Bapak Ibu vote anonymous poll. Vote, nanti 5 saham yang vote terbanyak akan kita analisa menggunakan data hari Jumat tanggal 27. Jadi Bapak Ibu bisa akses analisanya, linknya ada di deskripsi video. Mari kita pindah ke Telegram bot untuk melakukan analisa. Baiklah, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses juga Telegram botnya. Nanti ada linknya ada di deskripsi video. Seperti biasa Bapak Ibu ya. Bagi yang pertama kali menggunakan robot ini, Bapak Ibu bisa ketik dulu /help. Ini adalah untuk mengecek apa saja perintahnya, time frame-nya juga. Jadi di sini kita menggunakan tersedianya adalah daily chart daily time frame-nya Bapak Ibu. Di sini ada beberapa perintah seperti untuk volume price, ada foreign flow, ada macam-macam speedometer ya, ada rotasi saham, ada foreign flow map. Nanti akan ada perintah baru ya, terutama untuk screening ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cari saham-saham yang ledakan volume ya, VBOOM, atau saham-saham yang sudah ekstrim. Nanti kita akan buat tambahan mungkin kalau nggak hari ini atau besok akan diumumkan karena lagi dites perintahnya oleh teman-teman alumni workshop. Untuk chart weekly juga bisa untuk rotasi saham ada sektor 1 sampai 11. Sementara kalau Bapak Ibu ya tidak sempat ikut workshop atau baru pertama kali menggunakan robot ini, saya sarankan untuk belajar di tutorialnya.
Nah, di sini ketik tutorial, ini ada banyak nih perintah-perintahnya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau lihat chart P foreign flow atau saya sering selalu buka chart speedometer, fear and greed, Bapak Ibu juga bisa buat ya. Lalu untuk misalnya rotasi saham juga di sini ada tutorialnya atau trading plan. Nah, ini cara membuat trading plan sudah ada. Oke. Jadi Bapak Ibu silakan klik saja, nanti ada tutorial trading plan di sana. Ini kalau mau tahu robot itu apa sih, deep algoritma deep learning, Bapak Ibu bisa pelajari. Oke, mari kita mulai dengan aftermarket close analysis. Langkah pertama yang dilakukan, Bapak Ibu sambil nonton, sebaiknya sambil ketik gitu ya. Ini saya menggunakan Telegram desktop, Bapak Ibu bisa akses juga di robot. Jadi kalau belajar tuh paling enak ada komputer, Bapak Ibu bisa nonton dari HP sambil dengerin sambil ketik ya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita ketik dulu alertnya untuk mengecek. Biasanya itu kalau after market close, market sudah tutup, yang saya periksa dulu adalah alertnya. Siapa tahu kan selama hari kerja itu market buka, saya ada kesibukan di rumah, di kantor, tidak sempat membuka, pas di rumah baru kita bisa bukanya. Jadi alertnya kalau tanggal 27 ada mulai Indika sampai SMRA. Selain dari big data analysis, dari machine learning, deep learningnya, kita juga bisa lihat rekomendasi dari robot, yaitu perintahnya adalah recom. Ini adalah dari quantitative trading. Bedanya apa? Kalau pakai recom ini dia end of the data. Jadi begitu dia sudah keluar, ya market sudah tutup, dia bisa diakses, datanya sudah update, maka tidak akan berubah. Ini untuk tanggal 27 bulan 9 2024. Kita lihat volume price-nya ada DOIT, ya ada alert, Indika ada alert, MBMA kemarin alertnya, Mika, Send Office, MPMX sama SMA bisa diperhatikan ini tidak ada alert tapi dia muncul di sini. Lalu BDT tidak ada, kita lihat price action atau candle pattern dari buku Steve Nissen ya Bapak Ibu. Ini adalah buku referensi saya belajar technical analysis. Kita lihat di sini ada beberapa saham, MTEK, energi itu bearish. Indika ada alert bullish, lalu MPMX bullish harami. Di sini biasanya kita cari itu potensial besar. MDKA ya. MDKA kapan alertnya? Kemarin kalau nggak salah ya. Lalu kita cek juga ada INKP dan TKIM buy dia. Lalu golden cross-nya United Tractor, sementara dead cross-nya ASI sama Telkom. Telkom ini dia dead cross. Untuk upper downtrend breakout, dia bentuk new high. Avia nih bisa diperhatikan. Cimorai, Doin ada alert MDKA ya. Oke. Nah, selain itu kita juga yang favorit saya adalah SCR Vboom. Nah, ini untuk melihat saham-saham apa saja yang meledak volumenya. Doit, KKGI, Toba. Wah, ini Doit keluar alert nih. Menarik ini untuk membahas Doit. Tapi kita sepertinya nanti kita pilih lah. Jadi dari sekian alert itu tadi, saya tidak akan bahas semua secara detail. Nanti saya akan pilih satu. Sisanya akan kita bikin untuk singkat saja karena keterbatasan waktu. Jadi kalau kita lihat ini Doit, KKG, Toba, Indika itu kayaknya mereka ada hubungan ke batu bara. Padahal beritanya itu adalah OPEC Plus dia mau memangkas ini ya menambah produksi. Jadi suplainya akan meningkat. Selain itu, screening lainnya kita akan lihat SCR Extreme. Nah, ini melihat saham-saham yang udah Extreme Greed sama Extreme Fear. Extreme Fear gunanya untuk mengecek buy on weakness. Kalau Extreme Fear untuk buy on weakness, maaf. Kalau Extreme Greed untuk sell on strength. ADMR dia bisa untuk sell on strength. BRMS sell on strength. Syaratnya Bapak Ibu cek di chart supply and demand-nya. Dia dekat-dekat dengan supply and demand nggak pakai chart VBP namanya ya. Nah ini banyak nih MDK juga sudah ekstrim, PTBA juga sudah ekstrim grid, TINS juga mereka akan memancing supply untuk masuk. Oke, itu daily-nya. Kita lihat weekly-nya SCRW Extreme. Ini untuk weekly. Jadi kalau weekly yang fear itu ya cuman dua ini umumnya sudah grid semuanya rata-rata ya. Oke, kita juga SCR Panic. Ini untuk rotasi saham, Bapak Ibu. Berbeda dengan speedometer. Panic ini adalah rotasi saham. Dia bergerak relatif terhadap komposit, ya, Kompas 100, Daily Star Rotation. Nah, kita biasanya cari saham-saham yang bergerak dari zona panic menuju hope. Kita sebut dengan habis panic terbitlah hope, ya. Jadi kalau kita lihat di sini MBMA, nggak ada MBMA ya. Ada kemarin MBMA. Ini berapa saham yang bisa dicek. Mudah-mudahan dia habis panic terbitlah hope.
Lalu kita cek dengan SCR Hope. Nah, ini banyak yang saham-saham sudah pindah ke Hope. Ini karena market juga. Nah, ini rame ya. Arto Hope, Cimori Hope. Lalu kita cari saham-saham yang lainnya yang kemarin-kemarin sudah alert. Pawon juga kemarin sudah ada. Mudah-mudahan dia bergerak dari Hope menuju Grid. Oke, Bapak Ibu bisa cek screening lainnya. Mudah-mudahan nanti malam atau besok hari Minggu kita akan ada tambahan perintah baru ya. Insya Allah. Sekarang kita lanjut mulai analisa saja. Seperti biasa yang kita analisa adalah komposit. Kita mulai dengan pembahasan komposit dulu. Kita ketik perintahnya Speedo. Speedo komposit. Komposit atau IHSG. Kita cek untuk penutupan tanggal 27 kemarin komposit sudah masuk ke zona fear ya. Artinya ini tekanan supply-nya kuat. Nanti kalau dia sudah tiba-tiba jatuh ke ekstrim, itu saatnya untuk buy on weakness. Atau kalaupun sudah di fear, Bapak Ibu bisa cek saham-saham yang jatuh, apakah sudah ada masuk ke zona demand-nya, pakai chart VBP. Lalu kita akan cek dengan star C0, ini adalah, satu saja. Star C0, ini adalah rotasi saham sektoral terhadap pusat rotasi adalah komposit. Di mana kompositnya adalah minus 0,6, jadi secara relatif berapa saham yang mungkin cuma minus 1 seolah-olah menguat. Nah, di sini kita lihat Finance walaupun kompositnya melemah, ternyata dia melemah lebih dalam, maka dia bergerak di zona grid, siklusnya akan kemasukan supply atau fear yang meningkat, dia bergerak ke arah fear ya, walaupun berada di zona grid. Sementara saham-saham seperti properti, dia tampak menguat kemarin, sektoral, relatif terhadap komposit. Lalu juga Tekno, non-cycle, ini apa ya, non-cycle sama apa nih, nggak kelihatan. Lalu Teknonya menguat. Kalau kita lihat, cyclic melemah. Trans ini tampaknya power price-nya juga melemah. Infra ada penguatan, infra. Lalu kita lihat apalagi di sini, industri sama energi tampak mulai menguat ya. Oke, itu Bapak Ibu untuk rotasi saham sektor 0 atau IC sektoral relatif terhadap komposit. Berikutnya kita cek dengan VPA Weekly Composite. Nah, untuk chart weekly-nya sudah valid. Volumenya sudah valid karena dia penutupan hari Jumat. Kita cek bagaimanakah penutupan hari Jumat. Apakah, ya, kalau begini kita perlu waspada. Percaya atau tidak percaya, saya ambil teorinya saja ya. Jadi, waktu di sini pertama dulu saya bilang kalau dia crawling Bapak Ibu, ini adalah upper downtrend merayap itu berbahaya kalau dia jatuh dalam. Ini dia merayap akan jatuh ya dalam. Nah, ini merayap dia harus jatuh, bukan harus jatuh. Kita kemungkinan akan ada aksi profit taking. Nah, di sini ada sinyal sell ya, sinyal sell. Sinyal ini harus divalidasi oleh candle namanya down bar. Ini yang Bapak Ibu kalau mau nanti ada rezeki ikut namanya workshop volume price analisis ya. Jadi kita akan belajar bagaimana candle by candle analisa, kita lihat price, lihat volume. Price-nya bearish down bar ya. Ini adalah validasi walaupun tidak ada sinyal bearish sign of weakness-nya. Lihat volume. Price prinsipnya adalah price discount everything. Apapun beritanya, mau ada penyesuaian kek, mau ada penyesuaian bobot kek, mau ada apa, faktanya price-nya bear candle ya, down bar istilahnya kalau di volume price analysis. Lihat volume, volume akan memvalidasi. Lihat volume, lihat price, turun, naik, valid. Disebut dengan, kalau di kelas kita sebut dengan harmoni ya. Oke. Ya udah, memang yang seperti itu. Ya lalu kita tunggu di mana? Usahakan Bapak Ibu tidak nyangkut. Tidak nyangkut. Jadi nanti mudah-mudahan ada waktu Bapak Ibu ikut workshop trading as business ya. Nah, kita tunggu di mana? Mudah-mudahan dia turun ke sini. Oke, itu dari volume price, volumenya valid. Dari minggu ini volumenya valid ya, sama price-nya valid. Kita lihat dengan VP, kita lihat VBP dulu. VBP composite. Kelihatan nggak demand-nya di mana untuk kita buy on weakness? Dia turun kemana kira-kira? Oh, oke. Bapak Ibu lihat
di sini ada volume besar. Sekarang dia berada di zona ini ya. Jadi sekarang dia berada di zona kita sebut dengan zona ini kok daily. Lupa, maaf. Weekly dulu. VBP weekly composite. Pantasnya nggak nyambung. Kita pakai chart weekly dulu. Kok hilang? VBP weekly composite. Overload ini sepertinya. Oh ya, sebentar. Kita coba lagi VBP weekly composite. Kita mau lihat supply and demand di weekly-nya ada nggak yang kuat. Oh, jauh ya. Jauh. Kita nanti pakai daily saja ya Bapak Ibu. Ini di sini ada. Ya, di sini ada. Tapi kita lihat di daily saja. Yang besarnya memang di bawah. Kita low, ini high. Ini high low. Yang paling atas ini higher high. Dia harus turun ke bawah. Mungkin ke sini ya. Kalau enaknya turun ke sini untuk membentuk high terhadap low baru naik ke atas. Higher high supaya patternnya terbentuk. Itu luar biasa tuh. Mudah-mudahan itu terjadi di window dressing nanti. Kita lihat VPA composite. Kita turun ke daily. Oke. Jadi kalau di daily kita lihat seperti tadi ini adalah low-nya, ini high. Jadi ini adalah low-nya, ini adalah high-nya, ini adalah high low, ini high tadi. Nah, di sini kita juga bisa lihat struktur-struktur kecil di mana kita masih punya hutang gap. Mungkin ini ada. Lalu kita lihat ke bawah, ini ada ya. Ini ada gap. Ya bisa jadi tutup, cuma saya tidak tahu. Sekarang dia membentuk pullback. Nanti kita bisa buy on weakness. Mungkin kalau Bapak Ibu mau buy on weakness, mungkin dia akan turun dulu. Mudah-mudahan dia sampai ke 7540 ini mantul ya. Supaya kalaupun jebol berarti mainnya di weekly. Saya sih cenderungnya bermain di weekly. Ya, karena di daily-nya sebenarnya tidak ada masalah dia. Ini naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Masih turun dia sekarang. Tapi kalau di weekly-nya tadi kelihatan bagus. Jadi saya sarankan untuk bermain di weekly. Sementara untuk volume price-nya, sinyalnya tidak ada hari Jumat. Volumenya di bawah rata-rata. Spread-nya juga besar. Non weekly-nya tadi berarti. Oke, sekarang kita akan cek VBP-nya. VBP composite. Ini untuk posisi kita buy on weakness. Pakai chart VBP ya. Kita tidak trading composite, tapi kita melihat kapankah timingnya. Jadi di sini kita bisa tunggu, Bapak Ibu, ada demand, di sini juga ada demand. Tapi yang paling menarik adalah saya tidak mendoakan jelek ya, jadi menyebar fear tidak. Tapi kalau dia turun, faktanya kemanakah posisi yang paling ideal? Ini kita sebut dengan strong demand. Kenapa? Lihat sajalah. Barnya merah tebal begini, berarti itu adalah zona demand yang kuat. Nah, untuk dia bisa all time high lagi, dia turun ke bawah, baru naik. Jadi Bapak Ibu kalau dia turun, kita beli di sini, kita beli di sini, nanti di sini baru full power ya. Tapi tunggu sahamnya. Kita nggak beli ETF atau nggak beli indeks. Sekarang kita akan mulai pembahasan sahamnya. Kita cek dulu portfolio volatility map-nya. Alatnya mulai dari Indika. Perintahnya adalah portfolio volatility map untuk melihat bagaimanakah volatilitas saham-saham yang alert kemarin. Kita ketik mulai INDY, DOIT, Adaro, Antam, SMRA. Oke. Kita akan mengecek bagaimana sih dalam data 12 bulan saham yang alert hari Jumat, volatilitasnya dan returnnya. Jadi kita benchmark dengan terhadap composite untuk data 12 bulan. Untuk data 12 bulan, Bapak Ibu bisa lihat datanya 12 bulan. Selama 12 bulan, maka kita lihat DOIT ini adalah saham yang sudah outperformnya naiknya tinggi. Tapi dia termasuk tinggi volatilitasnya untuk data 12 bulan. Sementara Adaro, kalau kita averagingkan untuk data 12 bulan, dia termasuk yang volatilitasnya rendah. SMRA lumayan, dia berada di antara 4 sampai 6 ya. Mereka hampir sama. Cuman bedanya Adaro sama SMRA ini daily average return-nya sudah positif. Tapi kalau Antam, mereka masih berada di sini. Berarti dalam 12 bulan mereka masih turun. Berarti ini bottom. Cocok-cocok untuk buy on weakness ini. Kalau Adaro, SMRA ini cocoknya untuk buy on weakness. Nanti kalau kita mencari ini mungkin kita bahas yang Antam atau Indika lah. Karena ini kalau saham-saham ini nanti kita akan cek di price volumenya, biasanya mereka sudah naik dalam 12 bulan.
Lalu kita cek dengan PCM. Ini adalah untuk portfolio correlation map. Kita akan lihat 5 saham ini. Kita copy saja. Ya. Nah, tujuannya adalah dari kelima ini bagaimana korelasi mereka. Biasanya kan kita tidak beli semua. Nanti biasanya ini dicek lagi ke saham-saham yang sudah ada di portofolio. Misalnya Bapak Ibu punya Adaro, kalau punya Adaro mau beli Indika boleh ini untuk nge-swing 1 tahun, 12 bulan. Kenapa? Datanya itu korelasinya kecil, ya. Tapi jangan doit. Korelasinya tinggi, ya itu contohnya seperti itu. Kalau Bapak punya Antam, boleh masuk SMRA karena yang lainnya korelasinya tinggi. Begitu juga dengan doit. Doit ini boleh masuk Indika, boleh masuk SMRA. Terserah lah, Bapak Ibu bisa bandingkan nanti. Intinya kita mencari saham-saham yang korelasinya di bawah 0,5. Oke, mari kita mulai pembahasan. Ya, tadi saya sampaikan bahwa kita akan bahas kalau nggak Indika Antam. Saya pengennya membahas Antam. Kenapa? Karena kita akan melihat tutorial trading plan Antam ini seperti apa. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu balik ke Telegram channel, untuk tanggal 16 Agustus kita pernah membuat namanya tutorial trading plan untuk Antam. Nah, Bapak Ibu nanti silakan nonton ini. Bapak Ibu cari saja, klik tutorial. Nanti ada tutorial trading plan atau nanti saya masukkan ini bagian akhir dari apa namanya video ini, atau saya masukkan ke deskripsi video supaya Bapak Ibu bisa belajar tutorial trading plan. Karena kalau trading saya sampaikan jangan pernah trading tanpa trading plan, tapi ya harus belajar lah, makanya saya siapkan tutorial trading plan-nya. Nanti kalaupun mau belajar lebih detail, Bapak Ibu bisa ikut workshop trading as a business. Oke ya, Antam ya, sekaligus kita nanti monitor Antamnya seperti apa. Oke, kita akan bahas Antam, analisa secara detail. Sisanya saham-saham lainnya akan kita buat analisa singkat karena keterbatasan waktu. Oke, kita cek dulu alert Antam. Tadi tanggal 16 kalau nggak salah ya, benar nggak? Nanti kita lihat ANTM, alertnya. Jadi fresh atau tidak, bulan Agustus dia ada alert tanggal 15. Ya, jadi hampir 1 bulan kemudian baru dia ada lagi. Mudah-mudahan ini bergerak. Jadi kemarin pas alert ini kita buat tutorial trading plan-nya ya, tanggal 15. Alert tanggal 15 ternyata tadi. Nah, kenapa saya bahas sekarang? Supaya yang dulu belajar mengikuti tutorial trading plan Antam atau di kelas belajar tentang Antam, kita bisa melanjutkan ilmunya gitu ya. Jadi continue. Walaupun idealnya kita bertemu di kelas. Oke, Antam dia fresh, baru kemarin alertnya tanggal 15 Agustus adalah sudah kita buat tutorial trading plan-nya, saya sudah masuk. Jadi selama dia koreksi saya buy-in terus, sekarang dia naik lagi ke atas. Mudah-mudahan akan bagus. Maksudnya trading plan-nya bisa berjalan. Lalu kita cek dengan Speedo. Nah, ini kedua Bapak Ibu ketikkan Speedo ANTM. Kalau bisa Bapak Ibu pakai PC supaya gambarnya besar. Sekarang kita lihat Antam ini berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply untuk penutupan tanggal 27 September. Udah lama ya dia alertnya. Kita cek dengan star weekly-nya lah. W star Antam. Untuk weekly salah. W Speedo Antam. Saya mau lihat speedometer untuk Antam tapi weekly. Weekly-nya juga berada di zona grid, artinya kita punya support yang kuat dari daily. Demand-nya meningkat, weekly-nya juga demand-nya lebih besar daripada supply. Lalu berikutnya setelah speedometer, setelah ekstrim, kita cek dengan W star Antam. Kita lihat rotasi saham dulu. Pergerakan relatif Antam terhadap composite. Nah, untuk hari ini composite-nya minus ya. Jadi Antamnya relatif terhadap composite yang tutup minus, Antamnya bergerak menguat di zona grid. Sementara basicnya bergerak sudah berapa hari dengan momentum dan power price yang maksimum. Dia sejajar dengan garis ini. Kita sebut dengan maksimum resultante karena dia sudutnya hampir 45 derajat. Oke, kita lihat weekly-nya. W star Antam. Untuk weekly Antam kita lihat dia sudah masuk ke zona grid. Artinya demand-nya lebih besar juga daripada maksudnya dia sudah outperform juga. Sudutnya juga tinggi. Wah, ini tinggal let profit. Mudah-mudahan dia naik lah. Paling enggak sampai Desember, mudah-mudahan window dressing Antam ini dapat sentimen bagus. Saya nggak tahu nih detailnya ya. Nanti kita lihat ke depannya. Lalu kita mulai dengan volume, ini chart price volume dulu.
Bapak Ibu ketikkan slash VPA monthly pakai huruf M, Anthem. Kita akan lihat struktur besarnya Anthem ini pergerakannya seperti apa. Oke, Anthem ini kalau kita lihat struktur besarnya sebelum tahun 2020 dia sideways saja. Sebenarnya 2016 dia bergerak nge-swing saja, ini cocok untuk nge-swing. Lalu ada pandemic dia break. Setelah itu di 2020 dia naik tinggi karena sentimen dari hilirisasi dan sebagainya. Lalu dia pelan-pelan terkoreksi. Di mana terkoreksi ini dia terkoreksi dengan volume yang kecil ya. Jadi orang private taking aja retailnya, yang besar-besarnya belum keluar. Mudah-mudahan. Dia kenapa mau ke bawah dulu? Karena di sini ada zona demand-nya ya. Dia harus ambil dulu zona demand untuk naik. Mudah-mudahan naik. Kalau kita lihat targetnya, Bapak Ibu bisa tonton tutorial trading plan-nya. Nanti mudah-mudahan saya tambah di sinilah capnya atau di akhir dari video atau di deskripsi video untuk tutorial trading plan. Kalau dari sini sih kelihatannya target kita 2390 untuk jangka panjangnya ya, karena dia pakai chart monthly. Oke, tanggal 27 masih ada sedikit, cuman volumenya mengecil nih. Volumenya mengecil, belum ada tampak signifikan penguatan. Mungkin dia masih sideways. Nanti kita mainnya di weekly ya. Karena dia belum akhir bulan. Oke, kita cek dengan VPA weekly Anthem. Nah, ini untuk saham Anthem, weekly-nya volumenya sudah valid. Weekly-nya ya. Jadi weekly kalau kita lihat dia turun. Di Agustus kita punya trading plan. Lalu yang penting itu di weekly-nya apa? Terbentuk pattern. Ini adalah pattern, dia selling climax ya Bapak Ibu. Ini selling climax, kita sebut dengan low L ya. Ini adalah L, ini adalah high, low high. Dia sudah membentuk high terhadap low, lalu dia bentuk higher high. Nah, di sini patternnya di time frame daily mudah-mudahan sudah jalan. Lalu dia membentuk lagi high low. Nah, sekarang yang kita tunggu adalah bentuk higher. Kalau udah di weekly terbentuk seperti ini, dan lihat volumenya juga mulai ada perubahan sepanjang ini. Kita lihat price, lihat volume. Karena prinsip kita adalah volume price analysis, maka mudah-mudahan kita jalan. Oke, target di weekly-nya nanti Bapak Ibu bisa tonton tutorial trading plan. Saya lupa pula, bisa di sini targetnya jual 50%, lumayan, atau di sini jual 25% lah. Bisa ditonton tutorial trading plan-nya. Saya lupa pula di mana, karena trading plan-nya untuk profit taking nggak saya lihat-lihat. Saya hanya melihat trailing stop loss-nya dan belum saya trailing juga. Mungkin nanti malam atau habis ini. Kita lihat dengan VPA Anthem. Kita lihat daily-nya. Karena kita entry buy-nya di daily kemarin. Jaga atas, jaga bawah. Nah, waktu itu di Agustus tanggal berapa tadi? 16 atau tanggal 15 ya Bapak Ibu? Kan ini ada agak gap sedikit, maka saya bilang akan turun. Nah, ini dia kita sebut dengan selling climax auto reaction. Ini kita sebut dan kalau nggak salah adalah the best time for buying ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu beli. Waktu saya buat ini dia jaga atas, saya dapat atas, lalu dia turun. Nah, ini saya turun nih sampai bawah nih, buy on weakness bahkan sampai bawah sini. Ya. Ini dapat. Sekarang dia naik ke atas. Dia break 1450 ya. Jadi dia membentuk ini low-nya, ini high-nya, ini high low untuk mengambil demand yang di sini, baru naik ke atas. Mudah-mudahan dia naik tinggi, mudah-mudahan jalan. Karena saya sudah dapat harga diskon ya. Sudah dapat harga diskon. Walaupun masih ada yang belum fire di sini, maka nanti kalau dia pullback sedikit untuk naik, maka saya akan tetap buy ya. Mudah-mudahan dia break dulu. Kalau break dulu meyakinkan untuk kalau dia turun saya buy. Oke. Targetnya kemarin kita lihat di atas sini kalau nggak salah ya Bapak Ibu. Ini ada namanya gap. Ini gap ini biasanya secara teori agak confident kita untuk ditutup karena patternnya sudah terbentuk. Volumenya ada peningkatan. Di sini ada peningkatan. Kalau kita baca sinyalnya effort to rise bullish sign. Volumenya di atas rata-rata, sprintnya besar, dan close-nya high. Trennya sudah immediate trend untuk 5 hari, the uptrendnya. Di sini yang penting juga Bapak Ibu, lihat, ini udah ada akumulasi ke atas ini. Oke, kita cek sekarang dengan evol. Evol dulu untuk untuk kita stop loss-nya. Stop loss-nya di mana? Oke. Kalau lihat di sini stop loss-nya ya masih initial plan kan di sini ya. Ini ada gap. Saya sudah sampaikan gapnya akan tutup. Jadi saya beli sedikit-sedikit. Begitu di bawah ini baru beli banyak nih. Nah, untuk sekarang ini kalau stop loss mau dinaikkan, naikkannya sampai di sinilah. Walaupun belum ya, belum.
Di weekly stopnya belum. Di sini boleh stop lossnya ya. Karena kita kalau dia jebol, kita harapin dia turun dulu. Karena saya masih ada order yang belum dibeli sini, harus di readjust, dia pindah lagi ke bawah sini. Kita pakai dengan VBP Weekly Antam. Oh, targetnya di sini kalau nggak salah ya Bapak Ibu. Saya pakai target yang di sini kalau nggak salah. Oke, sekarang kita patternnya sudah lupa. Ya target kalau weekly tadi di sini. Ya ini besar, ini ada, ini kita sebut dengan supply zone. Ini banyak yang nyangkut di 2000 ini supply. Jadi Bapak Ibu kalau dia masih naik gini, kita bisa saat dia turun kita buy on weakness, karena supaya patternnya low high high low high high, dia turun naik lagi, dia turun naik lagi. Pas dia turun ini kita buy. Sekarang kita lihat dengan VBP Antam. Jadi lihat weekly, lihat daily. Karena biasanya kalau dari volume price analysis itu kita menggunakan chart weekly untuk melihat pattern entry-nya di daily. Oke. Kita lihat ini ada gap. Mudah-mudahan dia kena. Baru kita lihat di sini ada yang besar nih Bapak Ibu. Yang ada gap dan dia sudah ditutup. Ini dia naik ya. Mudah-mudahan dia ini sekarang ada supply. Ya, di sini ada supply lah karena belum break. Ini ada demand. Kalau dia break ke atas, ini kan ada panjang nih, tarik aja ke sana Bapak Ibu. Nah, ini mungkin akan turun pullback untuk naik ya. Walaupun ini sudah dites oleh candle merah, mungkin dia naik ke atas, ini ada supply zone, ini ciri-ciri supply zone, kita lihat di sana ada supply memang. Kalau dia naik ke atas supply masih ada, mudah-mudahan dia turun untuk mengambil demand, dia naik ke atas. Oke. Kalau lihat di sini sih, kalau di daily target trading plan-nya ini nih. Tapi Bapak Ibu bisa cek, saya lupa. Karena saya harus buka dulu. Sekarang kita lihat dengan wave. Wave Antam. Kita mau lihat bagaimana wave-nya sudah jalan. Sudah jalannya, dia harmoni dan disharmoninya Bapak Ibu. Lihat, ini dia turun, ini besar. Dia pullback, mulai besar. Nah, di sini harmoni, kalau dia turun pullback down wave ini juga lebih kecil. Pas dia pullback naik, dia naiknya besar. Nah, di sini wave volume. Ini ada volume besar. Ya, ini artinya dia harus close di atas ini nih. Ini harus membuat new high. Kalau dia membuat new high, volumenya juga harus besar juga. Kalau kita lihat juga net haki-nya, ya ada kecil-kecil haki di sini. Jadi kalau kita lihat hajar kanan, hajar kiri. Kemarin untuk penutupan hari Jumat, memang saham-saham pas alertnya ini, Antam itu mereka hajar kanan. Ini volumenya adalah 18,19 juta lot. Lalu kita lihat nilainya ada 26,6 miliar. Ya, jadi Bapak Ibu kalau kita lihat ini memang haki-hakinya kecil-kecil karena memang kadang-kadang ada yang hajar kanan, kadang-kadang hajar yang kiri. Kalau ini kan besar, kenapa? Banyak yang hajar kiri. Jadi wave ini juga kita bisa gunakan hajar kanan dan hajar kiri. Oke, berikutnya kita lihat DOM Antam. DOM artinya dominasi rasio ya, Bapak Ibu. Di sini kita akan lihat bagaimana perbandingan rasio untuk asing versus lokal. Untuk hari Jumat kita lihat asing transaksi sebesar 20%, kira-kira rasionya, lokalnya 79% atau 80%, sementara untuk 5 hari mereka kecil-kecil. Jadi kita lihat ada peningkatan rasio lah kalau untuk hari ini banding yang lainnya, tapi kalau kita lihat 50 hari lalu sempat jadi besar, lalu sisanya kecil-kecil juga di bawah 10. Nah, untuk itu kita lihat dengan foreign flow, PIF, Antam. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Antam. Kalau kita lihat memang korelasinya tidak terlalu berkorelasi. Di sini ya Bapak Ibu, sahamnya naik turun, tapi asing net sell net buy-nya biasa saja. Kalau untuk hari Jumat kemarin, asingnya tercatat net buy sebesar 43,67 miliar untuk Antam. Lalu dalam 5 hari, asingnya tercatat net buy 51,16 miliar. Sepertinya karena dominan asingnya net buy kemarin. Lalu dalam 20 hari, ternyata tercatat asingnya net sell besar, minus 635,11 miliar. Bapak Ibu bisa lihat chartnya di sini, ini ada sesuatu ya, dia besar, entah apa, setelah itu dia asingnya tetap net sell. Dalam 60 hari tercatat asingnya net sell cukup besar juga, minus 782,8 miliar. Dalam 100 hari asingnya tercatat net sell
1,12 triliun. Jadi boleh kita katakan di akhir Agustus ini ada asingnya bubar. Mungkin switching atau biasanya pola-pola begini asingnya melakukan switching ya. Bapak Ibu bisa cek atau kasih komen. Berikutnya kita akan cek dengan tren Antam. Tren Antam ini kita lihat Bapak Ibu, ya dia kalau lihat trennya uptrend ya, uptrend. Dan di sini Q2-nya EPS grow-nya minus 11%. Dia menyampaikan saham ini sudah overvalue kalau berdasarkan ini. Nah, di sini Bapak Ibu dia sudah uptrend. Dari mana kita tahu Bapak Ibu punya lower low? Ini adalah higher high, ini adalah high low, ini adalah higher high, ini adalah high low. Mudah-mudahan dia break menjadi higher high. Ini berapa level ini akan menjadi resisten 1454 kita sebut dengan support. Ini biasanya menjadi resisten 1545 ini menjadi dia mungkin naik jebrek downtrendnya tapi tertahan oleh support become resisten. Mudah-mudahan gap ini tutup ya. Ini targetnya di sinilah. Oke, berikutnya kita pakai PWS Antam. Patternnya sudah terbentuk di daily, mudah-mudahan kita tinggal let profit run saja, mudah-mudahan tidak terjadi berita apapun ya. Oke, untuk PWS kita punya EDX-nya sudah buy, lalu trennya sudah up ya, jadi sudah valid dia. Di sini sudah punya support, rudang-rudang atau flower, dia harus break ini dulu tadi yang kita sampaikan, mudah-mudahan break dia upper downtrend-nya atau mau untuk higher high lagi. Volumenya di atas rata-rata, spread-nya di atas rata-rata, close-nya tinggi. Dan yang penting juga dia sudah zona accumulation dan dia termasuk strong ya. Oke, kita tunggu saja ada ledakan volume juga di Antam lah. Baik, itu dia Bapak Ibu untuk urutan analisanya. Jadi Antam ini mudah-mudahan dia tutup gap. Mudah-mudahan trading plan-nya Bapak Ibu masih tetap berjalan. Kalau Bapak Ibu baru mau masuk Antam, tonton dulu tutorial trading plan-nya. Saya akan masukkan di akhir berita atau di deskripsi video. Saya akan tambahkan untuk link tutorial trading plan-nya untuk Antam. Yang dulu ya, tanggal bulan Agustus. Sebagai pembelajaran nggak apa-apa lah. Sekarang kita lanjut dengan saham lainnya. Kita mulai Indi, kita lihat Alert INDY. Nah, Indika ini tadi kalau lihat bottoming juga. Cuman alert robotnya sudah banyak, harusnya dia sudah bergerak nih. Kalau kita lihat bulan 8-nya ada 3. Bulan Septembernya, bulan 9-nya ada 4. Jadi seharusnya sudah naik. Freshnya harusnya dia bulan 5 nih Bapak Ibu kita belinya. Oke, kita cek dengan Speedo IND ya. Jadi ini analisa singkat saja. Bapak Ibu bisa lakukan sendiri nanti. Oke, untuk Indika dia sudah berada di extreme grid. Waspada untuk Indika mengalami koreksi, bisa besok atau 2-3 candle ke depan di daily ya. Nanti cek juga weekly-nya. Cek lah ya, Speedo untuk weekly INDY. Ini kalau daily-nya ekstrim, weekly-nya ekstrim nggak? Enggak, weekly-nya masih ketinggalan. Daily-nya yang sudah ekstrim ini rentan koreksi ya. Jadi kalau besok Senin, Selasa atau Rabu atau minggu ini sampai hari Jumat ada koreksi di Indika, kita sudah mendapatkan sinyal ekstrim di speedometer Fear and Greed. Oke, kita cek dengan Star INDY. Kita cek rotasi sahamnya untuk daily. Wah, dia sudah bergerak sangat kuat ya, kencang sekali. Sekarang sudah langsung masuk ke zona grid. Hanya butuh 1, 2, 3, 4, 5 hari saja dia dari zona panik masuk ke grid. Silakan cek weekly-nya VPA INDY. Sekarang kita akan request chart Indika. Jadi memang sudah naik ya Bapak Ibu. Belinya bottomingnya di bulan Juni. Kalau alertnya sudah banyak. Jadi di bottomingnya di bulan Juni. Di sini ada the best time for buying. Nah belinya paling the best time-nya ketika di pertengahan Juli. Ini the best time-nya. Lalu dia akan turun memberikan second chance to buy. Maka dia naik lagi ke atas. Nah kalau udah begini tinggal let profit run saja. Stop loss sudah bisa dinaikkan. Stop loss dinaikkan di mana? Ini kan break. Ini kan ada swing low. Atau pakai evol ya Bapak Ibu, kalau melihat stop lossnya pakai evol. Evol Indika, Inde. Karena ini chart daily, nah berarti stop lossnya untuk daily. Nah ini kan ada break ya. Ini dia break ya Bapak Ibu. Ini ada candle, ini break dan ini disebut dengan power box. Lalu dia ledakan volume nih. Lihat, dia tutup break di bawahnya. Swing, naik, break. Berarti yang antara dua candle ini kita cari 2 tick di bawahnya. Di sini nih stop lossnya. Kayaknya dia ledakan volume nih. SWG
SWG INDY. Karena powerbox dia. Iya, dia ledakan volume, tahu dari mana? Fall breakout. Ya, saya Bapak Ibu, dia break, volumenya bagus. Ini tinggal let profit run saja bagi yang punya Indika. Sekarang kita cek dengan foreign flow, PIF INDY. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Indika Energi, Bapak Ibu. Bisa lihat di sini sempat ada korelasi sampai pertengahan Juni. Masih terus bottomingnya di awal Agustus, baru dia naik. Menariknya Bapak Ibu, dia sempat 4 hari yang lalu asingnya akumulasi besar, lalu 3 hari terakhir dia asingnya net sell. Hingga hari ini, hari Jumat, dia tercatat asingnya net sell sebesar 6 miliar, lalu dalam 5 hari masih tercatat 17 miliar net buy. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini, memang masih net buy dia. Dalam 20 hari juga ternyata masih net buy sebesar 6,36 miliar. Dalam 60 hari aslinya tercatat net buy 25,22 miliar. Dalam 100 hari ada 4,31 miliar net buy, makin mengecil ya. Karena kalau kita lihat sebelumnya di bulan April dia net sell-nya cukup besar. Oke, itu dia untuk Indika. Kita cek saham yang lainnya. Setelah Indika adalah DOIT. DOIT ini juga sudah naik tinggi. Dia ada berita sepertinya dapat kontrak seperti apalah. Bapak Ibu kalau ada informasi silahkan komen ya di video ini. Alert DOIT kita cek. Alertnya sudah banyak. Jadi kalau mau beli kayaknya ketinggian. Alert ini gunanya untuk apa? Berarti kalau udah naik tinggi, gunanya untuk menaikkan stop loss seperti Indika tadi. Harusnya belinya dia di bulan April ya. Kita cek dengan Speedo INDY. Ekstrim. Nah, ini rawan koreksi ya Bapak Ibu karena dia sudah extreme grade. Kita cek dengan Star INDY. Bapak Ibu silakan cek weekly-nya. Kok INDY? Salah. Speedo DOIT. Ulang. Salah ya, bukan DOIT. Maaf. DOIT dia berada di zona grid, artinya masih aman, demand-nya masih lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star DOIT. Maaf ya, salah. Untuk DOIT, rotasi sahamnya bagus untuk dibeli, walaupun dia sudah naik tinggi. Bapak Ibu bisa lihat dia akselerasinya sangat kuat. Dia berada di zona panic. Mudah-mudahan dia di daily bisa bergerak menuju zona grid. Kita sebut dengan habis panic terbitlah hope. Tapi saya merasa kok ketinggian ya. Kita cek dengan chartnya ya. VPA DOIT. Bapak Ibu nanti kalau nggak dapat di daily-nya, gambarannya cek weekly-nya. Oh iya sudah naik tinggi. Harusnya belinya di bulan Maret memang. Naik tinggi, naik tinggi. Nah ini agak rentan ya Bapak Ibu. Tapi kemungkinan ini kita bisa definisikan mungkin spring. Mungkin. Tergantung dia berhasil bentuk weekly-nya. Karena ini selling climax ya, auto recent secondary test ini fasenya bisa terjadi reakumulasi tergantung dia break up atau tidak. Hari ini volumenya sangat besar, dia ledakan volumenya Bapak Ibu, sebum ya ledakan volume ini. Kita cek dulu dengan weekly-nya lah. VPA weekly DOIT. Kalau lihat time frame weekly-nya mudah-mudahan dia reakumulasi. 810 ini posisi rentan ya Bapak Ibu. Weekly-nya kenapa? Mengapa saya bilang rentan? Di weekly-nya, volumenya tidak support. Dia harus close dulu 810. VPA monthly DOIT. Niatnya cepat jadi panjang. Jadi tambah terus. Ya. Nanti di sini ada supply zone ya Bapak Ibu. Saya nggak tahu mungkin targetnya bisa kena. Kalau ini sih tinggi-tingginya di sini. Ya, setinggi ini ya Bapak Ibu, karena ini disebut dengan sell mother candle. Let profit run saja, targetnya yang di atas ini. Ini marking up, distribusi marking down. Seperti itu ya. Sekarang kita cek dengan PIF DOIT. Kita lihat foreign flow untuk saham DOIT. Penutupan hari Jumat tanggal 27. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk DOIT, Delta Dunia Makmur. Kalau kita lihat Agustus memang sahamnya sideways tapi asingnya distribusi ya. Ini sepertinya sideways ke sana, asingnya distribusi. Kalau lihat penutupan hari Jumat, asingnya net buy relatif besar dari visualnya. Asingnya net buy sebesar 7,44 miliar. Dalam 5 hari asingnya tercatat 6,93 miliar. Dalam 20 hari asingnya tercatat net buy. Bapak Ibu bisa lihat untuk hari Jumat kemarin ini cukup besar.
Tapi 20 hari atau sebulan sebelumnya aslinya net sale besar. Dalam 20 hari berarti net sale tercatat minus 11,21 miliar. Dalam 60 hari masih tercatat minus 14,55 miliar asing net sale. Dalam 100 hari ada 14,53 miliar asing net sale. Jadi cukup variatif juga ya. Cuman hari Jumat kemarin asingnya masuk nih. Oke, kita cek saham berikutnya. Itu Doit Bapak Ibu. Mainnya temperan besar saja lah. Mudah-mudahan stop lossnya kalau dia break bisa dinaikkan. Adaro, ya saya tidak punya indikator, saya punyanya Adaro, tapi Adaro ini saya tidak ada niat untuk beli, tidak ada niat untuk jual, kecuali kena stop loss. Nah, itu saja. Sekarang kita cek dengan alert Adaro. Saya dulu belinya di tahun 2019 atau 18 harga 900 perak ya, rata-ratanya. Sebelum pandemik lah. Jadi Bapak Ibu kita lihat alertnya. Alertnya ini kalau kita lihat freshnya itu di bulan 5. Kalau mau beli tren barunya di bulan 5 itu bisa buy. Speedo Adaro. Beritanya kan mereka mau spin off untuk Adaro ya. Adaro ini. Adaro andalan untuk thermal coal-nya. Saat ini Adaro berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan star Adaro. Adaro sempat dia melemah, lalu dia menguat lagi. Hari ini menguatnya sangat kuat karena kompositnya juga ditutup melemah. Sementara sektor energi sudah pindah ke sektor ke zona home ya. Ini mudah-mudahan menguat. Silakan Bapak Ibu cek weekly-nya. Karena kalau Adaro ini harus mengacu ke weekly untuk trennya. VPA Adaro. Oke, ini dia Bapak Ibu. Kalau trennya masih up terus, kita tunggu dia break 4050, maka nggak tahu nih apakah all time high. Nanti silakan Bapak Ibu cek. Stop loss ketika dia close di atas 4050, stop lossnya bisa dinaikkan di 2 tick di bawah swing low ini ya. Untuk penutupan hari Jumat, effort to rise bullish sign, sinyalnya bagus, bullish candle, volumenya juga di atas rata-rata. Atau ya di atas rata-rata, spreadnya juga di atas rata-rata, close-nya juga tinggi. Jadi bagus untuk sinyalnya. Kita tunggu aja close 4050. Oke. Lalu kita lihat foreign flow untuk Adaro, PIF Adaro. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Adaro. Wah, jadi kalau kita lihat mulai dari Februari asingnya sebenarnya trend up ya akumulasi. Begitu ada perintah, ada berita berapa hari setelah berita dia turun net sell, sempat net buy lagi. Penutupan hari Jumat kemarin candlenya naik, asingnya malah net sell sedikit sebesar 67,15 miliar asingnya net sell di hari Jumat. Lalu dalam 5 hari kalau kita kumulatifkan masih tersisa 309 miliar asingnya net buy. Dalam 20 hari ada 201 miliar asing net buy di Adaro tercatatnya. Dalam 60 hari masih kumulatif tercatat net buy sebesar 818,3 miliar. Dalam 100 hari asingnya tercatat net buy 1,33 triliun. Jadi memang sebelumnya asingnya net buy terus ya, sejak ada perintah itu baru terjadi volatilitas, asingnya ada yang profit taking, wajar. Mereka belinya di harga 2.800-400an net buy terus ya, wajar kalau di atas 4.000 dia mau jualan. Oke. Itu dia Adaro. Sekarang kita lihat saham lainnya. Antam sudah lihat Sumarkon, SMRA ya, dia sendiri ini sektor properti. Kita cek alertnya. Kayaknya ini juga dengan sentimen suku bunga, properti ini bergerak menggeliat ya. Jadi tinggal pandai-pandai aja pilih. Kalau kita lihat alertnya, ada SMRA ini juga sebenarnya belinya itu harusnya di bulan Juli ya, sampai Agustus lah. Sekarang sudah alertnya sudah banyak. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah punya. Kita cek dengan Speedo SMRA. Saham-saham yang udah alert 5 kali itu bisa let profit run saja. Grid artinya demand-nya lebih besar daripada supply untuk saat ini. Kita cek dengan star SMRA. Rotasi saham untuk SMRA relatif terhadap kompositnya melemah 0,6. SMA terjadi akselerasi, sempat dia melemah, lalu hari ini menguat, hari Jumat dia menguat kembali, bergerak ke arah grid ya. Ini kuat ini Bapak Ibu power price-nya ya. Properti juga sudah sektoralnya sudah menguat di zona grid. Artinya Bapak Ibu silakan cek weekly-nya untuk melihat jangka lebih panjang. Kita cek dengan VPA SMRA. Ya,
SMR tadi kalau nggak salah belinya di bulan Juli ya Bapak Ibu, dia bottoming. Ini adalah the best time for buying kalau kita mau ngambil. Ini adalah second chance to buy, baru low, high, high, low, higher, high, dia turun high, low, higher, high lagi, higher, low, higher, high. Nah ini stop lossnya mungkin masih di bawah sini kalau mau buat swing low. Dia kalau break 720 baru kita naikkan ke sini lah Bapak Ibu. Mudah-mudahan dia naik di close di atas 720 supaya pas stop lossnya naik. Masalahnya di sini kalau lihat dari VPA sinyalnya demo indicate strength, candlenya kuat, dia tidak berhasil membentuk new high. Volumenya yang di bawah rata-rata saat candlenya bulls ini kurang baik ya, kurang baik kalau dari rata-rata. Kalau lihat hari ini up bar, cuman di sini memang terjadi divergen. Ini SMRA ini mencurigakan. Lihat Bapak Ibu trennya up kan, mulai apa nih, mulai Agustus. Tapi kalau kita lihat ini secara visual memang tidak terlalu kentara, tapi ini makin lama makin turun nih. Terjadi divergen. Curiga ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang mau profit taking pakai chart weekly saja. VPA weekly SMRA ada nggak dia resistennya atau supply zone-nya? Oh, di sini ada supply zone ini Bapak Ibu ya. Di atas ini ada supply. Ini yang nekan ke bawah, baru di sini dia nekan ke bawah. Ini ada supply zone. VBP weekly SMRA. Jadi banyak ya catnya ya. Apa-apalah belum 1 jam. Ya, di sini ada supply nih. Ini dia. Ini yang menekan dia ke bawah untuk chart weekly-nya. Oke, stop loss-nya saja dinaikkan Bapak Ibu. Kita cek dengan chart foreign flow untuk SMRA. Bagaimana foreign flow untuk SMRA? Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Sumarkon Agung. Kita bisa lihat Bapak Ibu, sahamnya naik. Ya, kalau mulai dari bottoming Juli agak volatile dia. Hari Jumat asingnya net buy 3,66 miliar. Ya, ini dia Bapak Ibu bisa lihat mengecil ya transaksi volumenya. Dalam 5 hari asingnya tercatat net buy kumulatif 5,21. Makin besar. Dalam 20 hari asingnya tercatat net buy 60,95, makin membesar. Dalam 60 hari asingnya tercatat 101,4 miliar, ya tambah besar. Cuman dalam sehari dia masih ada net buy sebesar 2,14, jauh sekali ya jatuhnya dari sebelumnya. Jadi antara 60 hari sampai 100 hari ada net sell besar juga. Oke, itu saja Bapak Ibu untuk foreign flow saham SMRA. Saya rasa juga cukup untuk aftermarket close penutupan hari Jumat. Sekali lagi Bapak Ibu jangan lupa untuk voting saham-sahamnya. Bapak Ibu bisa cek di deskripsi video. Juga jangan lupa tonton tutorial trading plan untuk Antam karena kita tadi bahas Antam. Dan Bapak Ibu sekali lagi jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Akses robotnya, linknya ada di deskripsi video. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.